أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita, Tuhan semua makhluk hidup yang ada di dunia, atas limpahan rahmat, taufik, banyak sekali kenikmatan, yang mana kenikmatan itu kalau kita hitung satu persatu maka tidak akan selesai. Baik itu nikmat berupa materi, nikmat kesehatan, nikmat bisa melihat dengan lancar, mendengar dengan sempurna, kemudian mencium dengan penciuman yang masih normal, bahkan nikmat yang paling besar yaitu keimanan dan keislaman. Karena berapa banyak saudara dan saudari kita di luar sana yang barangkali hanya untuk mendengarkan kajian atau menyukai kajian online ataupun offline saja kadang tidak sampai. Maka kita harus bersyukur, ini termasuk daripada ketetapan Allah. Ketika sudah mendengar video atau rekaman voice note yang kita sampaikan ini, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sahabat hijrah fisabilillah dimanapun antum berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sedikit mengkaji tentang bahagia sebelum berpuasa, tentang bahagia sebelum berpuasa. Baiklah, sebentar, tunggu 20 detik. Alhamdulillah, tentang kebahagiaan ini, bahagia sebelum berpuasa, sebagaimana kita sudah tahu, semua umat muslimin di dunia pada hari ini, pada detik ini dan akhir-akhir ini menanti-nanti kehadiran tamu yang agung, tamu yang sangat menggembirakan, yaitu bulan yang penuh berkah, bulan mubarak, yaitu bulan Ramadan. Jadi karena sebaik-baik perkataan itu yang singkat dan padat serta jelas, katakan dalam mahfuzat, khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu yang singkat dan padat, maka kita buat kajian pada malam hari ini sesingkat dan sepadat mungkin saja, atau the point, intinya inti-inti saja ya. Anak-anak muda itu suka to the point ya, intinya aja pokoknya. Jadi pada intinya bulan puasa tinggal sebentar lagi. Nah, kita apakah masih punya PR untuk mempunyai hati yang bahagia itu? Padahal para ulama, para salafus sholih, begitupun para sahabat dan Nabi, apabila datang puasa maka beliau sangat gembira sekali, menggembirakan hati. Jadi bukan sebaliknya, wah sebentar lagi puasa, sebentar lagi Ramadan, nanti es teh jam 11 siang itu sudah
memanggil-manggil. Belum lagi ketika jam 1, jam 2 nanti ada es buah, ada es doger, ada es teler. Nah itu memanggil-manggil. Wah udah nggak bisa ini. Nanti sebentar Ramadan. Ini kebanyakan kan kayak gitu. Ya, maka ini belum lagi ada jajanan cilok, bakso, mie ayam, sate di siang bolong itu nanti ketika puasa itu terlihat seperti suatu hal yang apa ya? Suatu hal yang mengerikan. Jadi pada intinya kita sebelum berpuasa masih harus punya PR. Apa PR-nya? Membahagiakan hati kita dahulu. Membahagiakan hati. Bagaimana agar hati kita bahagia? Kita gambarkan secara sederhana. Jika di rumah kita sedang ingin didatangi oleh tamu agung, baik mungkin itu Pak RT, Pak RW, atau mungkin yang lebih tinggi dari itu, mungkin menteri, Bapak Menteri. Assalamualaikum Mbak, Mas, Pak, Bu. Besok insya Allah Menteri apa? Contohnya Menteri Kehutanan akan datang ke rumah. Oh ya, waalaikumsalam. Siap, kita akan siapkan semuanya. Kita akan bersihkan rumah, akan persiapkan makanannya. Pasti pada kayak gitu. Ya, sebelum ada tamu, rumah itu dibersihkan, makanan disiapkan dahulu. Maka begitu pun dengan bulan suci Ramadan. Punya hati yang bahagia dulu. Kalau ada tamu, masa cerita ke temannya atau ke orang lain, wah saya kok sedih ya besok kedatangan Menteri Kehutanan. Nggak ada ceritanya begitu, nggak ada. Yang ada, wah alhamdulillah besok sebentar lagi akan datang tamu besar ke rumah kami, Menteri Kehutanan contohnya saja. Jadi pasti hati itu bahagia dulu, wah senang sekali. Belum nanti kalau mengharapkan, wah nanti jangan-jangan saya dikasih uang, jangan-jangan saya dikasih apalagi rezeki, saya dititipi ini dan itu segala macam. Nah ini begitupun bulan puasa. Bulan puasa punya beribu-ribu berkah, beribu-ribu kebaikan. Maka ketika Rasul didatangi oleh bulan suci Ramadan, maka Rasul berkata pada para sahabat, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Diwajibkan pada bulan itu yaitu berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di situ pintu surga. Wa tughlaqu bihi abwabun nar, dan ditutup di situ pintu neraka. Maka di sini sangat bahagia bagi para ahli ibadah. Ahli ibadah itu ketika bulan suci Ramadan sangat bahagia. Karena kenapa? Mereka tahu ibadahnya akan dilipat gandakan sehingga mudah sekali untuk masuk ke dalam surga itu. Dan tidak hanya ahli ibadah, sampai ahli maksiat itu sangat bahagia. Semua orang bahagia. Ahli ibadah bahagia, ahli maksiat bahagia. Kenapa ahli maksiat bahagia? Ditutup di situ pintu neraka. Maka ampunan Allah itu sangat besar di situ. Maka dulu dalam riwayat Rasul mengaminkan 3 kali. Ketika ingin naik ke mimbar, Rasul mengaminkan sendiri 3 kali. Amin, amin, amin. Loh, kenapa kok amin, amin 3 kali? Nah, kemudian ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul, kenapa kok tadi engkau amin, amin sendiri? Rasul menjawab, saya tidak akan sebutkan ketiganya, salah satunya saja, karena nanti waktunya barangkali terlalu panjang. Rasul menjawab, tadi malaikat Jibril berdoa. Berdoa apa? Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, celakalah
orang yang ketika bulan suci Ramadan nanti sudah habis, sudah lewat, maka tidak mendapatkan ampunan dan kasih sayang serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini celaka, hanya mendapatkan lapar dan dahaga dan tidak bisa mendapatkan ampunan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dikatakan oleh malaikat dan diaminkan oleh nabi, wah itu benar-benar akan terjadi, dan barangkali banyak orang-orang yang akan seperti itu. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Naudzubillahi min dzalik. Kembali ke materi tadi, apabila ada tamu agung maka dipersiapkan minimal ada dua. Yang pertama, kita harus bersih-bersih rumah dulu. Bersihkan rumah, disapu, dipel, jendelanya dibersihkan, disikat dan lain sebagainya. Begitupun dengan bulan suci Ramadan. Apa maknanya? Kita harus membersihkan diri kita dulu. Ya, sebisa mungkin kita perbanyak taubat, perbanyak istighfar, perbanyak sholat, karena memang akan datang tamu agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tahu ampunan Allah itu sangat dahsyat sekali. Manfaat taubat istighfar itu dahsyat sekali. Jadi ketika di jalan naik motor bengong, istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika jalan kaki santai, taubat, istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah. Menggoreng, memasak, menunggu tempe matang, tahu matang, istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, walaupun hanya dalam hati. Dan manfaat istighfar ini diantaranya yang paling dahsyat, yaitu membuka pintu-pintu rezeki. Istighfar itu salah satu manfaatnya membuka pintu rezeki, menjadi magnet rezeki. Ya, jadi barangkali ada yang sedang kesusahan tentang rezeki, perbanyak saja istighfar. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang menutupi rezeki kita karena maksiat kita. Nah, itu bisa jadi. Ustaz, saya sudah banyak berusaha, berikhtiar. Saya juga sudah berdoa mati-matian untuk mendapatkan rezeki. Ya, barangkali handphonenya sudah tidak layak atau kurang layak, banyak yang rusak. Nah, ini paling anak muda itu nggak jauh dari sini. Masalah handphone, sepeda motor, laptop lah, tidak jauh-jauh dari sini. Antum, kita semua yang pengen punya handphone baru yang layak lah, handphone yang cukup, yang layak, sepeda motor yang cukup dan layak. Dan barangkali rezeki kita belum turun, maka perbanyak istighfar agar rezeki itu bisa langsung turun. Mungkin lewat orang tua bisa, mungkin bekerja sendiri bisa. Karena sering kita ibaratkan istighfar. Di situ ada gelas, ada tutup botol, ada tutup gelas, dan ada air. Ada air. Gelas ini ibarat kata manusia. Tutup botol ibarat kata maksiat, dan air itu rezeki. Bagaimana air itu bisa masuk ke dalam gelas apabila di situ ada tutupnya, ditutup? Maka tutupnya ini harus dihilangkan dulu. Tutupnya harus dihilangkan. Bagaimana rezeki ini ingin masuk ke dalam manusia apabila masih tertutup oleh maksiat? Nah, tumpah terus, tidak akan bisa masuk. Maka salah satu cara pertama dan utama yang sangat penting ya istighfar, taubat. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah wa atubu ilaih, atau doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin,
doa Nabi Yunus ketika dimakan ikan hiu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, saya sungguh menyaksikan bahwa saya adalah orang yang zolim, akui dosa, agar tutup ini bisa terbuka. Nah, barangkali dari tutup terbuka di situ apa yang diinginkan, mungkin HP yang layak, handphone yang layak, kemudian motor yang layak, yang cukup, kemudian uang jajan mungkin yang cukup, maka bisa turun semua. Kalau nggak percaya, buktikan. Ini karena sudah banyak yang membuktikan ilmu ini, banyak sekali yang membuktikan ilmu ini. Maka dari ini, pertama, sebelum datang bulan suci Ramadan, berbahagia. Kalau orang sudah bahagia akan mudah untuk menjalankan taubat, mudah bertaubat, mengakui kesalahan. Dan yang terakhir yaitu setelah istighfar, yaitu menyiapkan makanan. Maksudnya apa? Bila ada tamu agung mau datang ke rumah kita, maka siapkanlah makanan. Dan makanan bulan suci Ramadan yaitu dengan ilmu. Perbanyak ilmu agama. Kita harus tahu ilmu tentang membaca Al-Quran, fadilah, keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya yaitu 1 huruf dikalikan 10 kebaikan. Ya, Rasul bersabda, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan setiap huruf ini ada 10 kebaikan. Berarti alif, lam, mim ada 30 kebaikan. Coba kita hitung bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam. Alif lam, ada lam lagi, ada ha, bismillah sudah ya, alif lam ro, ha, mim, arroh, nun, ar-rahman, sudah 13, alif lam, ro, ha, ya, mim, 19 minimal ada 19, sekitar 19 dikali 10 sudah 190. Maka benar kata Rasul, wa'ad bi'isayyatal hasanata tamhuha, ikuti keburukan dan kemaksiatanmu yang sudah banyak dilakukan dengan kebaikan, salah satunya membaca Al-Quran. Maka ini ilmu, salah satu ilmu yang harus kita pegang ketika bulan suci Ramadan. Ya, ilmu, wah ini banyak sekali. Kalau sudah antara kita ada di sini yang tidak punya kesalahan dosa, HP-nya merek apa? Kalau ada yang nggak punya dosa itu, saya kira semuanya punya dosa, termasuk diri saya sendiri, dan saya nasihatkan kepada diri saya sendiri. Ya, mari kita menyiapkan ilmu, mengikuti keburukan dengan kebaikan. Barangkali kita punya dosa, ikuti dengan kebaikan, membaca Al-Quran, kemudian sahur, karena dalam sahur itu adalah sunnah, kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk yang berpuasa, diantara ilmu puasa yaitu wajibnya saja ilmu dasarnya, menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar, tenggelam, apa saja yang tidak boleh membatalkan dalam puasa: makan, minum dengan sengaja. Ustadz, bagaimana jika tidak sengaja? Ya tidak sengaja ya tidak mengapa, karena orang lupa, tapi dengan syarat benar-benar lupa, jangan dilupa-lupakan, benar-benar lupa. Makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berhubungan biologis kemudian diantaranya juga haid dan menstruasi. Bagi perempuan khususnya, haid dan menstruasi ini bila sudah bolong maka wajib mengganti di lain hari di luar bulan Ramadan, karena puasa ini adalah wajib ya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah.
bagi orang yang beriman, yang percaya. Jadi kita simpulkan, kita ambil garis besar, ada PR sebelum bulan puasa, yaitu membahagiakan hati kita. Kita harus menganggap bahwa bulan suci Ramadan itu tamu istimewa. Barangkali pasangan bisa juga. Bagaimana kita tidak bahagia kalau pasangan kita ingin datang ke rumah, atau calon pasangan kita ingin datang ke rumah? Bahagia, harus bahagia. Siapkan, bersihkan rumah, apalagi siapkan hidangan. Apa maknanya bersihkan diri? Siapkan ilmu-ilmunya, cari, googling, atau tanya orang yang ahli ilmu. Ya, jadi barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Allahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.